Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang selalu setia di channel Indigo Jali. Oke, hari ini ada cerita horor yang akan diceritakan langsung oleh pelakunya. Mau tahu siapa pelakunya? Tonton terus channel ini, jangan pindah kemana-mana. Oke? Oke, baik lagi di channel Indigo Jali. Sekarang sesuai dengan janji Adit tadi tentang cerita horor ini, siapa sih pelakunya dan seperti apa sih ceritanya? Kita langsung ke pelakunya langsung, yaitu Om Irfan. Oke. Ini nih Om, nih katanya ada pengalaman pribadi nih yang kalau dibilang horor, Dit nggak tahu karena ceritanya kayak gimana ya. Cuman dari beberapa orang yang udah pernah cerita Bang Irfan, katanya serem nih. Udah tahu nggak ceritanya? Dan benar pengalaman pribadi. Nah, bilang ya, ini bukan pelaku tapi korban. Oh, korban. Bisa korban ya teman-teman, bisa korban. Jadi kalau pelaku itu kan orang yang menakut-nakut kan? Iya. Jadi gini. Salah. Jadi, Salah. Kirain. Oh, oke. Jadi pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi. Jadi gini. Korban. Benar. Jadi, benar. Oke. Ini saya alami. Jadi ketika anak saya baru lahir. Baru lahir ya. Jadi waktu itu karena kan posisi rumah saya itu di belakang dulu kan sebelum saya pindah rumah. Jadi posisi saya itu rumah itu di belakang rumah sakit, puskesmas ya. Saya bilang belakang puskesmas. Nah, jadi memang anak saya ini punya dalam artian punya orang bilang keturunan juga ya, keturunan juga. Jadi anak saya sekarang itu posisinya sama seperti saya. Oke. Nah, cuman ketika umur Sama-sama, maksudnya mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Samiron punya dikasih kelebihan ya, yang tidak semua orang ada gitu. Jadi berawal ketika anak saya sudah lahir ya. Jadi awalnya sih saya nggak tahu kalau anak saya bisa melihat juga ya, dalam artian bisa menarik, mempunyai daya tarik tersendiri bagi makhluk halus. Jadi waktu itu anak saya baru lahir sekitar umur 3 atau 4 bulanan. Nah, yaitu yang tadi saya bilang, saya tinggal persis di belakang puskesmas ya. Jadi kalau malam-malam itu kan puskesmas kosong tuh. Nah itu kalau malam saya sering mendengar banyaknya interaksi makhluk halus di situ, di belakang rumah, di belakang puskesmas. Nah, waktu anak saya lahir itu ada satu sosok makhluk. Saya bilang nggak bentuknya, atau saya sebutkan nggak bentuknya? Kayaknya sebutin aja deh. Nah, sebutin aja ya, biar rame. Ini sebenarnya bukan ketawa karena lucu ya, tapi ini ketawa buat ngilangin takut sebenarnya. Jadi ketika anak saya berumur 4 bulan, nah setiap tidur kalau setiap malam itu, jadi makhluk itu awalnya itu dari kejauhan hanya nengok. Jadi ketika Ini makhluknya tinggi gede gitu. enggak, sosoknya kayak nenek. Nenek. Ya, sosoknya kayak nenek. Kok jadi gini ya? Ya, Nah. boleh deh Bang. Om, lanjut Om. Karena maaf ya, Ya. ketika kita ngobrol masalah gini, yang seperti itu tuh kayak ketarik. Dan sekali ini pun, maaf, tadi Didit bilang kayak aneh. Sebenarnya makhluknya ada di sini. Oh, Karena kita ngomong tanpa sadar kita narik itu, secara tidak langsung dia kontak kita ke sana. sama kayak kita ngebahas orang ya berarti. Nah, betul. Oh, Karena oke. makhluk itu seperti makhluk itu kepo gitu kan. Jadi Oke. nah, saya lanjut ya. Lanjut ya, Nah, pasti lanjut dong. Masa Jadi dipotong? pertama dari kejauhan. Jadi ketika saya tidur di kejauhan. Nah, ketika saya tidur, kebayang nggak tidur tapi di jendela dia ngintip. Jadi ketika saya tidur dekat Noong saya, noong, kalau Sunda noong. Noong. Saya anak di tengah-tengah, saya tidur di pinggir. Setiap malam tuh sering lihat di jendela pas di kamar itu. Oke. Nah tiap malam tuh hampir tiap malam seperti itu. Jadi tiap malam. Nah terus lama kelamaan saya bingung kan. Saya coba komunikasi kan. Nah saya tanya, dan dia menyebutkan bahwa dia itu suka dengan anak saya. Tapi kalau boleh nanya, istri Om bisa juga? Enggak. Berarti cuman Om. Ya. Oh, oke. Nah jadi dulu umur 4 bulan, lama kelamaan. Nah yang menjadi saya marah itu, nah dia itu ketika berkunjung suka bawa teman-temannya.
Loh. Itu yang saya yang menjadi kesal itu kan. Dan akhirnya karena dulu kan di pinggir rumah saya itu ada rumah kosong, ada pohon mangga ya kalau nggak salah. Ya. Nah itu suka si temannya ini, jadi kan yang naik itu ada nenek itu ya. Nah temannya ini kan buat temen seorang perempuan, si Nyai, saya bilang si Nyai ya. Iya. Saya bilangnya, nah itu suka nongkrong di pohon itu, di depan rumah kosong itu. Oke. Nah akhirnya karena jadi kalau misalkan saya tidak ada di rumah, anak saya suka nangis karena mungkin ada benturan energi atau entah itu apa gangguan itu ya. Jadi anak saya nangis terus. Jadi yang namanya saya kerja pun nggak konsen kan dulu. Nah akhirnya tiap saya liatin terus, saya sering nongkrong di atas pohon yang dekat rumah itu. Karena kan posisi saya itu, saya lihat ini sumbernya dari mana. Gitu. Saya sumbernya ini dari belakang rumah saya, yaitu adalah puskesmas itu sendiri. Jadi memang puskesmas itu kalau malam itu sering adanya kegiatan makhluk goib kalau malam-malam di situ. Okay. Gitu. Nah, terus lambat laun karena saya pun kesal dengan adanya si makhluk itu, tanpa aba-aba saya tuh tebang pohon mangga itu saya tebang ya, dengan maksud biar dia tidak ada di situ. Oke. Gitu. Nah udah saya tebang pohon, malamnya itu hal yang tidak mungkin yang tidak saya inginkan terjadilah. Jadi malamnya itu setelah saya tebang pohonnya, akhirnya mungkin makhluk halus juga marah ya. Marah karena saya nebangnya secara kasar, tidak dalam istilah bahasa Sunda itu tidak amitan atau tidak punten atau tidak bagaimanapun ya. Karena saya berpikir kok saya kalah sih sama makhluk halus. Iya. Ya kan saya kalah. Terus kedua karena dia sudah ngeganggu anak saya kan. Akhirnya saya tanpa aturan saya tebang pohon itu. Pohon buah mangga. Malamnya anak saya tuh diganggu. Ganggu dari depan, belakang, atas, samping. Kalau boleh tahu bentuk gangguannya kayak gimana ya? Nah, bentuk gangguannya gini ya. Anak saya tuh nangis terus kan. Nangis, saya gendong. Nah, di dalam penglihatan saya, kaki saya lagi gendong anak saya. Kan saya tuh di ruang tamu itu kan lurus ya ke dapur. Saya gendong anak saya gini. Kaki anak saya itu ditarik sama anak kecil. Dan saya nggak tahu ini anak kecil datangnya dari mana. Terus yang dirasain sama Om waktu itu ketika ditarik kayak gitu gimana? Ya yang sama kan saya mempertahankan anak saya dulu kan. Saya gimana caranya saya gendong anak saya yang umur 4 bulan. Oh bukan maaf ya. Gitu karena memang jadi ketika kita ngomong sebenarnya mereka hadir. Aduh gitu Om. Nanggung nih. Nah jadi ketika saya sedang gendong anak saya yang umur 4 bulan, itu kakinya ditarik sama anak kecil. Jadi yang anak kecil yang perawakannya tuh kupingnya tuh panjang ya, kayak tuyul gitu. Bukan tuyul, sebenarnya kalau orang Sunda tuh berak hidung. Apa ya kalau bahasa Indonesia tuh kalau berak itu pokoknya sejenis anak kecil kuping yang panjang, dia narikin anak saya mempertahanin, istri saya ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu di dapur itu ada poci. Jadi poci itu lemper putih. Ini apa lagi nih? Poci itu saya sebutkan singkatan dari kata pocong. Oke. Gitu kan. Jadi biar saya lebih ini ya teman-teman gitu. Lanjut lagi, lanjut. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya lagi gendong istri saya, di kakinya ditarik sama anak saya. Istri saya ketakutan karena di dapur dia tahu ada poci. Tengok dari kan kehalang kamar mandi ya. Nengok ini, istri saya ketakutan di depan nenek-nenek. Berarti ngewujudin diri gitu, ya, nampakin diri. Jadi istri saya kan tahu di dapur ada poci, di tengah lagi ditarik, di depan ada nenek-nenek, di atas itu ada si Nyai terbang-terbang di atas itu tuh. Jadi memang malam itu sangat genting gitu kan. Akhirnya karena emosi saya yang pada saat itu tidak dalam artian tidak terbendung, saya nebang pohon itu dengan sembarangan. Akhirnya saya diserang. Dalam keadaan panik, kalap, saya bingung harus gimana kan. Oh ini gimana nih, anak saya ditarik-tarik, istri saya ketakutan karena di dapur ada poci, di depan ada nenek-nenek, di atas itu ada suara entok bebek ya. Wek terbang. Saya itu si Nyai gitu kan. Saat itu jadi bunyinya bebek.
ya wek Menarik sih sebenarnya. gitu kan di atas itu. Dan itu pas itu orang-orang nggak ada yang berani keluar. Nah akhirnya dalam keadaan panik, saya bingung harus sama siapa ini. Nah akhirnya saya telepon lah teman satu pengajian, teman-teman yang satu tawasulan, minta tolonglah. Pada saat itu saya jelasin gimana kondisinya. Akhirnya ada rada itu sudah pergi semua. Meskipun pergi, tapi dalam bayangan saya ini saya masih bahaya anak saya dalam umur seperti ini. Jadi di situ orang-orang komplek keluar pada nolongin saya. Mungkin pada saat itu orang-orang pun bingung, nih anak saya Kenapa nggak berhenti? Nangis nggak berhenti. Setelah saya konsultasi dengan teman-teman dan guru pengajian, akhirnya keesokan harinya saya bersihin semua. Teman-teman yang di pengajian datang ke rumah dengan cara itu tadi itu ya, membersihkan, mengadakan pengajian di rumah, dan alhamdulillah sampai sekarang anak saya pun selamat. Dalam artian tidak terjadi gangguan seperti itu lagi. Cuman ya itu, ini yang tarik garis bawahi, emosi sesaat bisa membawa bahaya. Nah itu yang terjadi dengan saya. Saya emosi dengan si Nyai, saya tebang pohon tanpa aturan, akhirnya malamnya saya diserang. Gitu. Oke. Jadi Ada buat teman-teman sekalian, mungkin dari cerita Om Irfan ini ada beberapa hal menarik ya. Salah satunya tentang gimana sih satu tempat, suatu benda, tanaman itu kok bisa ada yang tinggal di situ gitu. Mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terus ada lagi yang menarik tadi, kalau kata Didit tuh kayak misalkan nih masalah anak bayi yang harum. Nah sebenarnya apakah itu sebuah kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala atau gimana, kita nggak ada yang tahu, karena yang maha mengetahui ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman sekalian, banyak hal menarik yang bisa kita ambil dari sini ya, dari cerita Bang Irfan gitu. Terus sebenarnya yang menjadi pertanyaan tuh ini, ketika setelah terjadi pembersihan itu tuh, apakah anaknya Om Irfan ini ada yang ganggu nggak? Ada yang ganggu lagi nggak? Atau maaf ya, terkadang Dadit sempat dengar nih kalau misalkan ada tuh yang katanya udah tutup aja. Nah itu Dit kadang-kadang kurang ngerti nih, apa sih yang ditutup tuh sebenarnya biar nggak diganggu lagi katanya gitu. Nah memang kan kondisinya ini saya bilang kondisi anak saya itu kondisi anak tertentu ya. Jadi mungkin diberi kelebihan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan khusus ya. Jadi jarang semua orang yang dapat kelebihan khusus seperti itu. Nah yang terjadi sekarang tetap kembali lagi bahwa yang lebih kuat adalah doa. Kita tetap berdoa dan terus berdoa. Itu yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah saat ini alhamdulillah anak saya sampai sekarang sehat walafiat dan tidak ada gangguan. Tetapi kalau misalkan nanti mungkin Didit main ke rumah ataupun saudara main, jangan heran kalau anak saya sering ngobrol, tuh di sana ada anu, di sini ada. Ya Seperti itu. Oke, terima kasih karena sudah memberitahukan terlebih dahulu. Biar nanti nanya lagi gitu maksudnya teman-teman. Gitu. Nanti mungkin teman-teman satu saat kita bisa main deh ke rumah Om Irfan kayak gimana, atau ngelihat anaknya Om Irfan lagi seperti apa gitu. Jadi memang di sini titik beratkan tetap doa yang paling utama ya. Ini doa yang paling utama. Terus yang kedua, pegangan kita tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain lagi. Jadi mungkin itulah cerita saya mengenai pengalaman horor. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin ya. Cuman saya pribadi karena ini khusus dalam artian anak saya anak khusus, jadi lebih makhluk halus atau makhluk gaib itu lebih tertariknya lebih besar gitu untuk ke ini, karena ingin berkomunikasi seperti itu aja. Okay. Dan buat teman-teman, tadi ada kata-kata Bang Irfan yang kata Om Irfan yang agak sedikit terintrik ya, tertarik, yaitu kalau kita lagi ngomongin hal kayak gini nih, biasanya ada yang suka dengerin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, saksikan di video berikutnya. Oke, itu tadi cerita horor kita hari ini di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.